Oke, selamat pagi. Ketemu lagi di praktikum mata kuliah anatomi fisiologi manusia ya. Dengan materi uji kadar Hb dan uji penentuan kadar Hb ya, hemoglobin. Masuk dulu. Tujuannya apa sih? Ini ada di buku penuntut praktikum ya, silahkan kalian buka sendiri. Yang pertama, pasti kita untuk menentukan kadar hemoglobin dengan menggunakan metode Sahli. Jadi ada beberapa metode ya. Contohnya ada 2 metode, misalnya metode Sahli sama cyanmet hemoglobin. Tapi yang biasa kita pakai di praktikum adalah metode Sahli. Kalau misalnya metode cyanmet hemoglobin itu memang menggunakan alat ya, tapi lebih terukur memang dan lebih baik daripada metode Sahli. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hemoglobin ya. Jadi ada faktor-faktor mempengaruhi hemoglobin apa aja, itu nanti kalian bahas di pembahasan laporan kalian. Yang ketiga, menginterpretasikan hasil pengujian yang diperoleh. Jadi misalnya HB-nya berapa, misalnya HB-nya 10, interpretasikan hasilnya, apakah dia anemia atau enggak, atau itu merupakan kadar normalnya ya. Lanjut. Nah, dasar teorinya, HB itu apa sih Pak? Nah, HB itu adalah protein dalam darah yang berisi zat besi. Jadi di darah kalian itu ada namanya sel darah merah. Nah, di sel darah merah kalian itu ada namanya HB ya. HB atau sel darah merah merupakan protein ya di dalam darah yang berisi zat besi. Jadi si HB ini kaya akan zat besi atau iron ya. Nama bahasa Inggrisnya adalah irons. Nah, dia memiliki afinitas atau daya gabung terhadap oksigen dan dengan oksigen itu akan membentuk oksihemoglobin ya. Oksihemoglobin itu hemoglobin yang secara bebas dikombinasikan dengan oksigen. Jadi dia isinya adalah oksigen. Ketika dia lewat maka dia akan mengambil oksigen-oksigen yang ada di darah ya. Gitu. Jadi si Hb ini dia mempunyai daya ikat atau afinitas atau bergabungnya dengan si oksigen. Jadi kaya akan oksigen intinya si hemoglobin ini tadi ya. Fungsinya apa? Fungsi utamanya yaitu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, terutama ke paru-paru. Gitu ya. Nah, sel darah merah ya, mengandung yang namanya iron atau besi ya, zat besi. Zat besi ini fungsinya apa? Fungsinya untuk mengangkut si oksigen, gitu ya. Molekul hemoglobin. The iron is the site of oxygen binding. Ya. The iron is the site ya. Ya. Fe atau Fe ya, besi. Zat besi itu dia sangat kuat berikatan dengan si oksigen. Fungsi kita periksa kadar Hb untuk apa? Untuk menilai tingkat anemia ya, tingkat kekurangan darah orang, respon terhadap terapi anemia ya, atau perkembangan penyakit yang berhubungan dengan anemia maupun polisitemia ya. Anemia itu kekurangan darah, kalau polisitemia itu kelebihan darah atau biasanya darahnya mengental. Ya. Fungsi pemeriksaan kadar Hb berarti untuk mengecek kadar anemianya orang ya. Jadi dia anemia atau enggak. Atau untuk penyakit-penyakit lain, misalnya penyakit talasemi ya. Dulu saya pernah di waktu praktikum PKL ya, PKL apoteker di rumah sakit Tangerang. Nah, di situ ada pengobatan talasemi. Jadi orang talasemi itu ciri-cirinya gini, hidungnya kayak gini ya. Giginya agak maju. Nah, ini ciri khusus untuk talasemi. Jadi kalau si talasemi ini memang dia sel darah merahnya itu dia bentuknya nggak bulat. Ya kita tahu kan kenapa sel darah merah itu bentuknya bulat, supaya dia enak pergerakannya. Dan kalau orang dengan talasemi dia bentuknya nggak bulat ya. Terus itu dia waktu umur si sel darah merah itu pendek dibandingkan dengan sel darah merah umur sel darah merahnya manusia normal ya. Jadi dia beberapa hari sekali atau beberapa minggu sekali dia harus transfusi darah ya untuk suplai sel darah merahnya di dalam tubuhnya. Tuh. Nanti ini akan kalian pelajari di semester selanjutnya ya tentang talasemi. Lanjut. Nah, ini. Kalau tadi anemia, sekarang ke polisitemia. Jadi kalau polisitemia itu gangguan pada darah karena tubuh memproduksi sel darah merah terlalu banyak ya, sehingga darahnya terlalu kental. Ya. Ketika darah terlalu kental, maka resiko untuk terjadinya gumpalan darah semakin tinggi. Ya. Biasanya penyakit
ini dapat terjadi karena kurangnya oksigen yang didapatkan tubuh atau karena penyakit ginjal. Ya. Kekurangan oksigen dapat menyebabkan peningkatan produksi sel darah merah yang berfungsi untuk mengkompensasi kondisi tubuh ya. Sel darah merah diproduksi terus-menerus karena tubuh ngerasa kurang oksigen nih tubuhnya. Jadi secara otomatis tubuh akan alert ya kalau misalnya sel darah merahnya kurang, dan mereka akan terus-menerus memproduksi sel darah merah padahal terlalu banyak sudah sel darah merahnya, namun kadar oksigennya malahan sedikit. Nah, metode penerasan kadar Hb tadi saya bilang ada 2 ya. Metode Sahli ya ini, metode paling murah dan masih banyak digunakan ya untuk puskesmas yang berada di pedalaman gitu. Yang kedua, metode Sherman hemoglobin dengan cara manual dan otomatis. Gitu ya. Metode Sherman hemoglobin pasti dia menggunakan yang namanya alat ya, fotometer ya. Nih. Diinkubasi ya. Jadi dia memeriksa kekentalannya, kekeruhan dari si cairan yang kita sudah encerkan tadi. Ini nggak usah kita bahas. Kalau kalian mau bahas, silahkan lihat di YouTube ya. Oke. Prinsipnya, nah ini keluar nih di ujian, terus itu di post-test biasanya. Hemoglobin dihidrolisis dengan HCl ya. Ketika Hb kalian tarik gitu ya. Hb kalian tarik, terus kalian tambahkan dengan HCl ya. HCl, cairan HCl, maka akan menjadi asam hematin yang berwarna coklat. Ya. Ya. Warna tersebut dibandingkan dengan warna standar ya. Jadi nanti ditambahkan air dengan sampai ke sini, ada batasnya ya, sampai ke 1 ini. Nah, nanti diencerin air, lihat nih sampai di berapa milikah dia. Ini misalnya 10 nih, berarti 10 gram per dl ya. Kalau misalnya 10 berarti hemoglobinnya nilainya 10 gitu. Kalau misalnya dengan 10 ini masih tetap kental atau tetap butek atau tetap coklat warna ini dibandingkan dengan warna samping-sampingnya, ini kan pembandingnya. Dan tambahin terus air sampai dia warnanya sama. Nah, ketika dinilai keberapa dia warnanya sama ya. Nah, itulah kadar hemoglobinnya. Ya. Jadi kalau misalnya kayak gini belum nih, karena harus ditambahkan lagi sampai dia sama dengan kiri dan kanan ini. Ini kontrolnya ini. Ketika dia sama, misalnya dia sama ternyata di 11, nilai 11 berarti Hb-nya 11 gitu ya. Perubahan warna hematin dibuat dengan cara pengenceran sehingga warna sama dengan warna standarnya. Nah, ini cyanide hemoglobin ya. Hasilnya berwarna merah, intensitas warna dibaca dengan fotometer ya, dan dibandingkan dengan standar ini saya bilang tadi. Ya, hasil lebih objektif karena yang membandingkan dengan alat elektronik, tapi dia otomatis harganya pasti mahal ya. Pengukuran Hb yang disarankan oleh WHO ya, World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu dengan cara cyanide hemoglobin. Lanjut, alat dan bahannya ini ya. Darah perbandus ya, kita klik nanti ya, pakai blood lancet ya. Alkohol ini untuk membersihkan. Satu set alat termometer. Alat termometer isinya apa aja Pak? Ini Aquades ya, ini untuk mengencerkan. Ini HCl ya. Ini pembersih di sini. Ini pipet kapiler. Nah, ini pipet kapiler ya. Nanti kita tarik tuh darahnya. Sumber cahaya ya untuk membandingkan nih. Ya. Batang pengaduk dari gelas. Oke, lanjut. Untuk batas kadar Hb menurut WHO ya, ini baca sendiri. Untuk kita yang dewasa ini batasnya adalah 12 ya. Nilai batas kita 12 ya. Ibu hamil 11, pria dewasa 13 untuk yang cowok ya. Kalau yang cewek 12. Jadi dikurang 1 dibandingkan dengan cowok dan cewek ya. Ibu hamil juga beda, dia lebih rendah Hb-nya ya. Lanjut, nah ini rekomendasi ini menurut WHO ya. Non anemia. Dia tidak anemia, kita dikatakan 11 nih ya, 110 11 karena dia per 100 ml ya. Ini berarti
115 or higher. Ini 15 ya. Anak kecil lebih besar tuh. Children ya 12 ya. Untuk anak-anak SMP, SD, SMP ini. Untuk kita, untuk anak orang-orang yang non pregnant ya. Ini untuk pria cowok, cewek, wanita dewasa 12 ya. Untuk yang tadi yang pregnant atau hamil 11, untuk yang cowok itu 13 ya. Ketika dikatakan anemia kategori keberapa? Ada 3 kategori, ada sedang, rendah, sedang sama berat ya. Ketika dia 10 sampai dengan 19, maka dia dikatakan mild atau rendah. Misalnya ini, men, misalnya saya punya kadar HB saya 129 berarti 12,9 ya. Misalnya kadar HB saya itu hanya 12,5, berarti saya di anemia ringan. Lanjut. Pemeriksaan kadar metode Sahli. Tabung hemometer Sahli diisi dengan larutan HCl ya. Sampai tanda 2. Nanti isap darah kapilernya. Hapuslah kelebihan darah, nanti kita lihat di videonya saja biar lengkap. Kita fly ya. It feels like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes. Uh-oh, uh-oh. It feels like a perfect night for breakfast at midnight, to fall in love with strangers. Uh-oh, uh-oh, yeah. We're happy, free, confused, and lonely at the same time. Saya langsung ya, kita bersihkan dulu menggunakan alkohol ya, supaya dia bebas dari bakteri. Nah ini tahan ya, langsung kita ketik, keluarkan darahnya, hati-hati ya, nanti bengkak gitu. Nah ini kita isap ya, bisa isapnya pakai spet ya, di ujungnya kita kasih spet. Nah ini sampai tanda 2, ada garis di sini, nih ya garisnya. Garisnya sampai di sini. Setelah itu kita dorong ya, tadi darah yang ada tadi kita dorong. Nah ada tabung pengencer. Nah tabung pengencernya di tengah tuh. Nah ini, nah, tabungnya ini ya, kita encerkan. Salah. Sebentar. Sampai sini tadi ya. Nah, isap ya. Dengan menggunakan pipa kapiler ini kecil sekali, ini mungkin seperti satu benang gitu aja. Sampai di tangga batas 0,02 mili, ada tanda batasnya, ada garisnya di sini ya. Setelah itu kita masukkan ke tabung reaksi ya. Kita kocok-kocok ya. Tabung reaksi yang berisi HCl ya. Tabung reaksinya berisi HCl. Skin. Nah, sudah ya. Isap HCl yang jernih ke pipet 2-3 kali untuk menghasilkan darah yang tinggal. Nah, jadi HCl-nya tuh untuk membilas. Nah, tarik, keluarkan, tarik. Kalau kalian main spet itu nanti tarik, keluarkan, tarik, keluarkan, tarik, supaya benar-benar tidak ada lagi menempel di pipet. Tuh ya, tuh. Benar habis ya di pipetnya. Nah, udah. Campurlah isi tabung supaya menjadi campur. Nah, ini tuh campur dengan HCl ya. Dia akan menjadi namanya cairan hematin tadi. Hematin itu adalah campuran dari darah plus HCl. Tambahkan air ya, aquades. Setetes sambil diaduk dengan batang pengaduk sampai warnanya sama dengan warna standar. Nah, ini coklat tua banget kan. Ini standarnya kiri dan kanan ini. Lihat ya. Nanti ditambahin ditambahin dengan aquades supaya diencerkan sampai dia warnanya sama. Nah, ini ya. Diaduk-aduk lagi. Aduk lagi ya. Nanti si tabung ini masukin ke sini nanti. Nah, ini masukin ya.
Oh, masih kan? Masih lebih tua si uji kita. Jadi tambahkan terus sampai dia warnanya sama. Hasil dibaca dalam waktu 3 menit dari mulai darah diambil. Nah, ini ya. Ini udah mulai hampir sama ya, tapi belum sama-sama banget. Ini ya. Nah, ini hampir sama kan? Harusnya ditambahin lagi dengan Aquades supaya dia sama banget nih, kiri dan kanan. Nah, di sini ada nilainya nih. Nah, di sini harusnya dia lihat kan. Bentar, harusnya dilihat kan. Enggak dilihat kan sama mereka. Nah. Di tabung reaksi itu ada ya ukurannya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anggap aja ini 11 lah ibaratnya. Anggap aja ini 10 atau 11 atau 12 ya. Ini 12, ini 13, 14, 15 lain. Sudah selesai sampai situ aja. Itu aja ya. Terus itu gampang aja sih penggunaannya. Intinya ketika kalian tarik darahnya, masukin ke dalam tabung reaksi, ditambahkan dengan HCl ya. Jadi zat hematin. Hematin tadi kita bandingkan ditambahkan dengan Aquades supaya dia encer. Terus tuh warna encernya tadi dibandingkan dengan kiri dan kanannya atau kontrolnya. Ketika sama dengan warna kiri dan kanan tadi, maka itulah nilai kadar Hb-nya. Ya. Nah ini yang kalian isi di data percobaan kalian ya, namanya ini sesuai dengan ini saja ya, nama, umur dan lain-lain kalian ketik ya. Nanti tugasnya itu laporannya per individu. Ya. Misalnya umurnya 19 naik sebulan, nilai rujukannya berapa untuk batasannya ya. Berapa kalau misalnya cewek itu berapa? 12 ya, 12 misalnya. Tek. Hasil pengukuran 8. Jadi kriteria anemianya yang mana nih dia nih? Ataukah rendah? Dia pasti anemia ini. Anemia rendah kah? Sedang kah? Atau berat kah? Lanjut ya. Jawaban diskusi kelompok diletakkan di halaman belakang ya, setelah kesimpulan dan ada juga di pembahasan kalian. Jadi di pembahasan kalian tulis nih ya. Kalian uraikan kata-kata ini ya. Nah, uraikan terus itu juga ada juga di jawaban kalian satu lembar yang isinya adalah jawaban diskusi kelompok ini. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, kalian bingung dong, apa sih Pak yang ada di pembahasan? Kalian ketik aja yang pasti membahas setiap hasil dari satu masing-masing perbandus. Misalnya bulan kalian bahas umurnya berapa, nilai rujuk berapa, hasil pengukuran berapa, kriteria anemianya berapa. Nah, itu kalian bahas ya di sana. Nah, dengan berdasarkan hasil pengukuran tadi, maka kriterianya menurut apa-apa gitu. Maka dia kriterianya anemia sedang atau berat atau ringan gitu ya. Dan dikaitkan dengan kriteria anemia yang ada butir-butir pertanyaan yang ada di diskusi kelompok serta pembahasan lain yang ada lain yang nggak perlu. Jadi yang wajib ada di pembahasan ini ya, tujuan praktikum jelas ya, hasil yang diperoleh, terus itu butir-butir pertanyaan, terus tuh faktor-faktor yang mempengaruhi kadar Hb itu ada juga di pembahasan kalian ya. Terus tuh gimana cara meningkatkan Hb? Makan makanan yang gimana, mengandung zat besi atau gimana, itu cara yang kalian catat sendiri ya di jurnal-jurnalnya. Jangan lupa kalau misalnya bikin pembahasan, di setiap samping setelah paragraf kalian kutip dari mana, tulis di daftar di sumbernya supaya nilai kalian bagus. Itu aja. Oke, selesai ya. Saya share linknya.